Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, malam ini kita akan membahas tentang perkara jangan sampai diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri kita atau orang-orang yang kita cintai. Maka perkara ini jangan siapapun tahu, cukuplah kita dengan Allah saja yang tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apa saja perkara itu? Di kesempatan kali ini kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, yang tidak boleh diceritakan kepada orang adalah dosa kita sendiri. Ingat, jangan pernah menceritakan dosa kita sendiri. Makanya Nabi SAW ketika ditanya soal apa itu dosa, maka Nabi SAW mengatakan, Al-ithmu ma haka fi sadrika. Dosa itu adalah yang disembunyikan pada dada setiap manusia, dan kalau diketahui, dia tidak suka. Makanya kenapa orang yang menceritakan dosanya itu sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang disepakati Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal muhajirin." Setiap umatku dimaafkan, kata Rasul, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan siapa muhajirin itu. An ya'malar rajulul bil-laili amalan summa yusiba wa qad satarahullah fayaqulu ya fulan amiltu barihata kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, terkadang ada seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi dosanya. Tiba-tiba kemudian ketika di pagi hari, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi dosanya, dia pun mengatakannya, "Wahai fulan, sesungguhnya aku telah melakukan ini dan itu." Padahal Allah sudah menutupi dosanya di malam hari. Dia sendiri yang membuka penutup aib yang Allah tutupi padanya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengancam, siapapun yang menceritakan dosanya sendiri, maka dia tidak akan pernah dimaafkan. Kenapa demikian? Pertama, karena dia tidak mengindahkan larangan Nabi SAW. Rasul melarang tidak boleh menceritakan dosanya sendiri, dia pula menceritakan dosanya. Yang kedua, tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi dosanya di malam hari, dia ceritakan pula di pagi harinya, atau sebaliknya. Allah tutup dosanya di pagi hari, dan di siang hari diceritakan pula di malam hari. Kan tidak bersyukur itu namanya. Yang ketiga, dia sedang menentang, menampakkan penentangannya secara terang-terangan. Padahal apabila kita melihat kemungkaran di depan kita saja, kita disuruh untuk mencegahnya. Apalagi kemungkaran itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Harusnya kan kita mencegahnya. Kemudian, hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya. Bagaimana tidak merendahkan dirinya? Karena perbuatan dosa itu kehinaan. Dia sedang menghina dirinya sendiri. Bahayanya adalah apabila dia menceritakan dosanya kepada orang lain itu, dikhawatirkan orang itu mengikuti dosanya. Atau boleh jadi dia merasa bangga dengan dosanya sehingga perlu diceritakan kepada orang lain. Dan itu banyak dilakukan anak-anak muda sekarang. Habis pacaran, kemudian selfie dengan pacarnya, ceritakan pula sama kawannya, "Tuh, lihat pacar saya, cantik enggak?" "Cantik," katanya. "Hei, semalam saya begini begitu, begini dan begitu." Dia ngompori kawannya. Padahal ini kan tidak boleh menceritakan dosanya. Makanya para ulama salaf mengatakan, kalau seandainya dosa itu berbau busuk, seandainya dalam dosa itu ada bau busuk yang keluar, tentu tidak ada orang yang mau duduk di samping orang yang melakukan dosa itu. Kalau setiap perbuatan dosa itu mengeluarkan bau busuk,
Tidak ada orang yang mau duduk di samping orang yang pernah melakukan dosa itu. Tetapi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak buat seperti itu. Orang yang melakukan dosa dan orang tidak tahu. Kemudian dia melakukan secara zahir, penampilan-penampilan orang biasa. Orang tidak tahu bahwa dia melakukan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, makanya para ulama salaf mengatakan, berkata seseorang kepada salah seorang ulama salaf, "Kaifa asbahta?" Bagaimana di pagi harimu wahai Syekh? Maka ulama salaf ini mengatakan, "Asbahtu baina ni'mataini." Aku dibangunkan di pagi hari dan aku diberikan dua nikmat. La adri ayyatuhuma afdol. Saya tidak tahu dua nikmat itu mana yang lebih afdol. Dua nikmat yang selalu Allah berikan kepadaku di pagi hari, mana yang lebih afdol dari keduanya? Yang pertama, dosa-dosa yang Allah tutupi kepada diriku sehingga tidak ada satupun orang yang mencelaku. Ataukah perasaan cinta yang Allah tanamkan kepada hati hamba-hambanya, padahal amalanku tidak cukup untuk meraih kecintaan tersebut. Begitulah bersyukurnya para ulama salaf. Jadi kalau seandainya orang itu melakukan amal perbuatan dosa di malam hari, pagi harinya orang tidak tahu, maka bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah masih menutup aib kita. Makanya sering saya katakan kepada antum, kenapa orang itu dianggap mulia? Karena masih ditutup aibnya. Kalau seandainya aibnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun manusia yang menghargai orang lain. Karena masing-masing orang itu punya aib. Jangankan itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau nih merendahkan seseorang, kemudian dibuka satu saja aibnya, mungkin manusia mencela dia semuanya. Betapa banyak tokoh-tokoh yang dianggap tokoh di negeri kita ini, entah salah ngomong, entah kepleset, kemudian menghina seseorang, menghina suatu ras. Satu Indonesia netizen itu kumpul semua mencaci maki dia. Itu baru satu. Bagaimana kalau ditampakkan sifat aslinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari sini Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat akan mendekati seorang mukmin lalu meletakkan perlindungan dan naungannya di atas mukmin tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, maka dia pun akan ditanya soal dosa-dosanya dan dia akan mengiyakannya. Wa yaqulu lahu, dan Allah akan katakan kepadanya, bukankah engkau sudah melakukan dosa ini? Bukankah engkau sudah melakukan dosa itu? Maka seorang mukmin pada hari kiamat mengatakan, tentu ya Rob, tentu ya Rob. Sehingga ketika dosanya disebutkan oleh Allah, dia pun merasa pasti akan binasa. Maka Allah katakan, sungguh aku telah tutup aibmu di dunia dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Maka dia pun diberikan catatan-catatan kebaikannya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan komentar, orang-orang yang ketika di dunia senantiasa menutup aibnya, tidak menceritakan dosanya kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup aibnya pada dirinya sendiri, apalagi orang lain. Maka nanti pada hari kiamat, orang ini akan ditutup aibnya di hadapan seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan, dulu di dunia ku tutup aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni segala dosamu. Luar biasa ikhwan. Tetapi orang-orang yang menceritakan dosanya di dunia, maka dia tidak akan ditutup aibnya di akhirat dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, jangan pernah menyebar-nyebar aib diri sendiri. Karena ada sebagian orang itu bangga dia menceritakan dosanya. Duduk sama kawannya, walaupun mungkin dia sudah ngaji, sudah taubat, cerita pula masa lalunya. Dulu itu saya bekas preman loh, nggak percaya? Tengok tato saya sebelah ini, sebelah ini. Ngapain coba? Dilihat-lihatkan tatonya. Hei, saya dulu di Nusa Kambangan 5 tahun. Nggak ada manfaatnya untuk menceritakan dosa sama orang.
Karena orang yang antum ceritakan dosa itu bukan Tuhan yang akan mengampuni dosa antum. Atau kalau antum hendak menceritakan dosa, maka ceritakanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas-jelas Dia akan mengampuni dosa kita. Karena di antara syarat tobat itu, iktiraf terlebih dahulu, mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk. Makanya doa Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku sudah menzalimi diri kami, aku sudah berbuat dosa. Jadi kalau hendak menceritakan dosa, maka ceritakanlah kepada Allah Ta'ala. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni dosaku, sungguh aku termasuk orang yang rugi. Harusnya ceritakan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan diceritakan kepada orang lain, kecuali kalau seandainya menceritakan dosa itu ada maslahatnya, ada kemaslahatannya, seperti umpamanya di dalam persidangan. Mau tidak mau kan kita harus menceritakannya. Tetapi kalau tidak ada maslahatnya, tidak boleh untuk menceritakan dosa itu. Cukuplah dosa itu yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini yang pertama. Jangan pernah ceritakan kepada siapapun, walaupun kepada istri kita, walaupun istri kepada suaminya. Cukuplah hanya yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya contohkan satu kisah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang laki-laki menceritakan kisahnya di hadapan Amirul Mukminin, dan dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, dulu aku punya anak perempuan." Kita tahu kebiasaan orang jahiliyah, tidak suka punya anak perempuan dan pasti akan dikubur hidup-hidup. Maka dia mengatakan, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, saya pernah memiliki satu anak perempuan di masa jahiliyahku. Kukuburkan dia karena malu, tetapi aku kasihan karena dia menangis di dalam kuburan itu. Lalu kuselamatkan dia. Akhirnya hidup pula lah anak perempuanku itu." Kemudian dia mengatakan, "Ketika Islam sudah menyebar, aku pun masuk Islam, dan putriku yang kubesarkan juga masuk ke dalam Islam. Masalahnya, ketika putriku sudah masuk Islam, dia pula yang melanggar aturan Islam, sehingga harus terkena dari had Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzina. Harusnya kan dirajam, atau kalau dia belum menikah, harusnya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau dia mencuri, dipotong tangannya, dan itulah namanya had. Putriku ini melakukan sebuah perkara yang menjadikan harus tegak hudud, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengatakan, ia putus asa sehingga ia ingin bunuh diri. Jadi wanita ini ingin bunuh diri. Bahkan daripada itu, dia sudah melakukan ikhtiar atau usaha untuk melakukan bunuh diri tersebut. Karena saking menyesalnya, putus asanya, dia pun kemudian bunuh diri. Kemudian dia mengatakan, aku pun mendapatinya dan kutolong lalu ku obati. Sekarang dia sudah sembuh dan sudah bertobat dengan tobat yang baik. Fahiyya tukhtafu ilayya Amirul Mukminin. Sekarang tiba-tiba datang seorang laki-laki ingin melamar anak putriku. Kemudian dia mengatakan, perlukah aku menceritakan masa lalunya? Perlukah aku menceritakan masa lalunya? Aku perintahkan wanita itu, anakku, suruh ceritakan kepada calon suaminya ini. Perlu nggak dia menceritakan masa lalunya kepada calon suaminya itu? Maka kata Amirul Mukminin, jangan. Jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup aibnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, demi Allah, seandainya engkau menceritakan tentang hal itu kepada siapapun juga, maka saya akan menjadikan Anda sebagai satu tanda ibrah pelajaran di hadapan segenap penduduk kota. Katanya, sebaiknya nikahkan dia seolah-olah dia wanita yang baik-baik. Lihat, Umar melarang, tidak boleh menceritakan kondisi putrinya atau putrinya menceritakan dirinya kepada calon suaminya. Tidak boleh. Mungkin dia bekas wanita pezina, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka sudah tidak pezina lagi, menjadi wanita baik-baik.
Makanya kenapa kalau dia sudah hijrah, tinggalkanlah teman-teman buruknya supaya tidak ada jejak di situ. Cari teman-teman yang baik, yang orang tidak tahu kalau Anda ini orang yang jahat, Anda ini mantan pezina, Anda ini mantan orang-orang yang tidak baik. Karena ketika dapat lingkungan baru, kan gak ada orang yang kenal dengan dia, sehingga orang menyangkanya Anda ini orang yang baik-baik. Tidak boleh, sekali lagi. Bahkan ada satu kisah itu. Ada seorang istri, karena terbebani dengan dosa masa lalunya, maka diceritakanlah kepada suaminya. Habis diceritakan, ditalak pula sama suaminya. Dia merasa terbebani karena dulu dia pernah berzina. Dapat pula suami yang soleh, dia gak enak dengan suaminya yang baik itu. Terbebani dengan dosanya, akhirnya diceritakan pula karena ingin jujur, kononnya begitu. Malah suaminya marah dan akhirnya diceraikannya. Tidak semua jujur itu membawa kebaikan. Cukuplah antara Anda dengan Allah saja yang tahu. Allah sudah tutupi aibnya. Selesai. Ini yang pertama. Jangan pernah menceritakan aib diri sendiri, dosa sendiri kepada orang lain, walaupun orang itu adalah orang terdekat kita, walaupun orang itu orang tercinta kita. Cukup antara kita dengan Allah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh diceritakan kepada orang. Kalau ini kan aib sendiri, maka yang kedua adalah aib orang lain. Tidak boleh menceritakan aib orang lain. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW mengatakan, siapa yang membongkar aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan bongkar aibnya pada hari kiamat. Siapa yang menyingkap aurat saudaranya seorang muslim, Allah akan singkap auratnya pada hari kiamat. Sampai pun Allah akan bongkar auratnya atau aibnya dalam rumahnya sendiri. Jaza min jinzil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka akan ada orang yang melakukan hal yang sama kepadamu. Kalau kita membongkar aib orang, Allah akan utus orang yang akan membongkar aib kita. Kalau kita menggibah orang, Allah akan utus orang yang akan menggibah kita. Kalau kita menyakiti orang, Allah akan utus orang yang menyakiti kita. Begitulah hukum karma berlaku. Kama tadinu tudan, kata para ulama. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka Allah akan kirim hal yang sama kepadamu. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jangankan itu. Kadang-kadang ada orang itu kononnya sih ingin mengingkari sebuah kemungkaran. Masalahnya kemungkaran itu tidak dia lihat, tetapi dia dengar. Ada yang cerita sama antum, "Akhi, tolonglah, bisa nggak dinasihati si Anu?" katanya. "Kenapa?" "Saya lihat si Anu begini, dan begini." Akhirnya antum langsung ikut emosi. Datanglah ke si Anu itu dan antum langsung maki-maki. "Antum kayaknya begini ya. Saya dapat cerita kalau Anda begini." Tidak boleh, ikhwan. Mengingkari kemungkaran itu syaratnya harus melihat. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang melihat dengan apa? Dengan mata, bukan mendengar. Tidak boleh antum mengingkari sesuatu yang antum tidak lihat. Jadi mengingkari sebuah kemungkaran itu harus tampak depan mata kita. Itu pun tidak semua harus disebarkan. Cukup kita ingkari tetapi tidak boleh disebarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, perkara-perkara ini tidak boleh diceritakan sama orang. Ini soal dosa-dosa. Tetapi di sana juga ketahuilah ada amalan-amalan yang tidak boleh diceritakan. Kalau bisa jangan diceritakan sama orang lain. Contohnya apa? Sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, jika kalian tampakkan sedekah selama ikhlas, itu sebuah kenikmatan. Tetapi jika engkau sembunyikan, itu jauh lebih baik bagi kalian. Karena Rasul yang mengatakan, sedaqatus sir, sedekah yang rahasia itu bisa meredamkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Zainul Abidin, dia kalau sedekah malam-malam, ketahuannya adalah ketika dia meninggal.
Penduduk Madinah itu baru ketahuan siapa yang setiap malam meletakkan satu karung gandum setiap habis di rumah-rumah fuqara wal masakin. Ketahuannya setelah Zainal Abidin itu meninggal dunia. Hilang. Tidak ada lagi di rumah-rumah itu. Gandum-gandum itu semuanya tidak ada lagi. Padahal dulunya mereka mencela selama hidupnya bahwa Zainal Abidin itu orang yang kaya tetapi tidak pernah bersedekah katanya. Tetapi ketika dia sudah meninggal, mereka baru tahu bahwa dia pula yang bersedekah. Nah itu kan, kadang-kadang suuzon sama orang. Ah, masa orang kaya tidak sedekah? Hei, antum tidak tahu, mungkin dia tidak sedekah di sini, mungkin dia sedekah di sana atau di tempat lain. Kemudian yang kedua, sholat malam. Sholat malam itu kalau bisa jangan ada orang yang tahu. Dan biasanya sholat malam itu memungkinkan orang tidak tahu. Karena orang lagi tidur masalahnya. Makanya sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat malam. Karena mendekati keikhlasan. Bahkan bisa sholat malam itu orang terdekat saja tidak tahu. Istri antum yang satu kamar dengan antum bisa tidak tahu. Antum pura-pura bangun, kemudian wudhu, kemudian masuk ke kamar lain, lalu sholat dan balik lagi. Atau berzikir dan banyak amalan-amalan secara umum. Kalau amalan-amalan soleh itu memang disunnahkan untuk disembunyikan. Makanya Zubair bin Awam mengatakan, barang siapa yang mampu melakukan di antara kalian amal, maka lakukanlah. Maksudnya amal soleh yang disembunyikan antara anda dengan Allah saja yang tahu, maka lakukanlah. Karena penting ikhwan, menyembunyikan amalan itu salah satunya adalah fungsinya ketika kita mendapatkan musibah, ujian, kita bisa bertawassul dengan amalan-amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk dikeluarkan kita dari musibah yang sedang menimpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.